Kinerja selama 1 tahun kementerian ini bukan tanpa catatan, bahwa masih terdapat beberapa hal yang harus kita evaluasi dan perbaiki, baik di bidang dukungan manajemen dan teknis keimigrasian maupun pemasyarakatan. Beberapa catatan yang harus kita lakukan evaluasi, di antaranya layanan penerbitan paspor. Masih terdapat permasalahan terkait dengan keterbatasan kuota layanan melalui aplikasi M-Paspor hingga lambatnya proses penerbitan paspor. Permasalahan ini terjadi dikarenakan kapasitas layanan yang dimiliki belum sebanding dengan tingginya permintaan layanan paspor. Paradigma pemohon paspor telah berubah. Dahulu mayoritas masyarakat melakukan permohonan paspor untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Namun saat ini adanya fenomena tingginya permintaan kebutuhan pekerja migran Indonesia di luar negeri dan berbagai kemudahan kebijakan pariwisata yang ditetapkan oleh negara-negara lain untuk menarik wisatawan dari Indonesia untuk berlibur ke sana. Kita harus melakukan evaluasi atau terobosan dan inovasi demi meningkatkan perbaikan layanan keimigrasian. Sebagaimana telah diketahui, kita membentuk 9 immigration lodge, 1 immigration point. Bahkan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Menpan RB, kita telah membentuk 18 kantor imigrasi baru guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ke depan harus segera dibuat roadmap untuk meningkatkan kapasitas pelayanan keimigrasian, khususnya paspor, dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dibandingkan dengan jumlah permintaan layanan keimigrasian. Selain itu, saya juga minta dibuatkan roadmap untuk 1 jenis paspor. Tidak ada lagi jenis paspor biasa, paspor elektronik laminasi polikarbonat. Ke depan saya harapkan dengan ditetapkan 1 jenis paspor saja kita hadirkan kepada masyarakat. Harapan saya nanti dengan 1 paspor, mudah-mudahan ini akan berlaku seumur hidup. Nanti nomor cantiknya bisa PNBP. Tolong Pak PLT beserta tim di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi, banyak sekali permintaan negara-negara untuk bebas visa. Jadi mohon ini juga diantisipasi apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk mengajukan perubahan biaya kalau tidak salah. Ini bisa segera diterbitkan aturan baru sehingga apabila pemerintah mengambil kebijakan bebas visa kepada negara-negara lain pada waktunya, ini kita bisa mengantisipasi untuk jangan sampai PNBP kita, karena Pak Menteri Keuangan tahun depan akan menargetkan 10 triliun. Mudah-mudahan kita bisa lampaui capaian pada tahun ini. Perkiraan saya tahun ini mungkin bisa 1,5, 1,6 lebih, mudah-mudahan kita bisa capai. Saya harapkan tahun 2027 1 paspor sudah bisa kita laksanakan. Tolong segera habiskan sisa-sisa yang ada, siapkan 1 jenis paspor yang akan berlaku seluruh Indonesia, dan tolong tidak yang 10 tahun dibalikkan 5 tahun. Karena hanya orang-orang tertentu yang diberkati Yang Maha Kuasa yang mukanya tidak berubah selama 5 tahun. Betul gak kira-kira? Biasanya 5 tahun ke atas itu berubah. Kalau bisa kita kembalikan saja ke 5 tahun, ya bersyukurlah kepada mereka-mereka yang diberkati mukanya tidak berubah selama lebih dari 5 tahun. Kemudian yang kedua, layanan SDU-WHV. Sebagaimana kita ketahui bahwa SDU-WHV merupakan permintaan dari negara Australia kepada Dirjen Imigrasi untuk dapat memberikan surat dukungan dalam memberikan visa Australia terhadap 5.000 kuota pelamar yang disediakan oleh kedutaan. Meskipun pelaksanaan SDU-WHV tahun ini telah menggandeng pihak Google maupun Ombudsman, namun masih terdapat kekurangan dan permasalahan kesisteman pada saat pelaksanaannya. Ke depan kita harus melakukan evaluasi dalam pelaksanaan dengan beberapa pertimbangan, di antaranya dengan pelaksanaan SDU-WHV menggunakan pihak ketiga.
atau mengembalikan pelaksanaannya kepada kedutaan Australia. Selanjutnya, dengan melihat tingginya animo masyarakat untuk mendapat kesempatan magang di luar negeri, saya mohon kepada teman-teman yang bertugas sebagai liaison officer di luar negeri untuk mencari peluang agar negara-negara di mana tempat saudara-saudara bertugas ini memberikan kesempatan yang sama sebagaimana yang diberikan oleh Australia, sehingga membuka kesempatan yang sangat luas kepada saudara-saudara kita dari tanah air untuk berkesempatan magang atau bekerja di luar negeri. Pungli oleh petugas keimigrasian. Petugas imigrasi adalah cermin dari kualitas layanan publik suatu bangsa. Perilaku petugas secara langsung membentuk citra dan reputasi negara kita di panggung internasional. Pelayanan yang buruk atau korup dapat menghalangi investasi, pariwisata, dan kerjasama internasional. Oleh karena itu, saya instruksikan kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan, terutama kepada pimpinan, untuk meningkatkan pengawasan melekat dan tidak ragu menindak tegas siapapun yang bermain. Kita harus berkomitmen penuh untuk mewujudkan institusi imigrasi yang profesional, modern, bersih dari korupsi. Penipuan dan pengendalian narkotika dalam lapas atau rutan. Masih ditemukan WBB dalam aksi penipuan dan pengendalian narkotika dari lapas maupun rutan yang ada di Indonesia. Akar permasalahan yang terjadi di lapas dan rutan terkait adanya peredaran narkotika maupun penipuan adalah masih terdapatnya peredaran HP di dalam. Sehingga jika kita ingin melaksanakan kebijakan zero handphone, maka perlu disiapkan sarana komunikasi Wartersus pas pada jajaran lapas rutan untuk WBB berkomunikasi. Saya sudah turunkan semua BAMA kepada rekan-rekan di bawah. Kantin induk koperasi, kantin basah di koperasi primer, wartel di koperasi primer. Tadi ada yang menyampaikan ke saya, Pak, ini pembagian dividen untuk koperasi ini kalau yang rame dapatnya sama apa enggak rugi, Pak? Kalau ada yang komentar gitu Pak Asep, tolong yang tempat yang rame itu pindahkan aja ke tempat yang sepi. Iya kan? Masih kurang dapat BAMA suruh kelola sendiri. Masih kurang itu kantin basah itu dikelola sendiri. Masih kurang wartel itu keuntungannya 65% kepada rekan-rekan ada di lapas ini rutan. Kasihan teman-teman kita yang ada di pinggir-pinggir. Saya masih punya utang kayak sama teman-teman yang berdinas di pinggir. Saya jangan yang baru-baru dikasih di kota. Tadi yang dapat penghargaan tadi tolong dipindah tadi. Ada satu yang nggak mau. Mungkin sudah nyaman. Yang di mana tadi? Pak, kenapa nggak mau pindah? Sudah nyaman di sana ya? Ya, tapi kalau yang belum nyaman, yang sudah lebih dari 4 tahun, 5 tahun, tolong Pak Asep, Pak Wamen, mohon izin Pak Wamen, kita penyegaran lah. Kasihan kalau mereka terus-terus ada di sana. Terutama yang di 3T itu. Lama-lama nanti Indonesia itu apa? Tolong Pak Asep, Pak Wamen untuk berkenan memikirkan yang seperti itu. Setuju gak? Kayaknya pasti janji pada saat hari imigrasi waktu itu kalau nggak salah. Di salah satu hotel. Itu sudah terlaksana belum Pak Asep? Tolong kalau belum secara bertahap ini nanti dengan masuknya pegawai baru. Pemindahan narapidana high risk ke Pulau Nusa Kambangan. Sampai saat ini sudah lebih dari 1.690 orang kita pindahkan ke Nusa Kambangan. Saya ingatkan teman-teman yang di Nusa Kambangan, jangan sampai nanti peredaran, saya ulangi, jangan sampai upaya kita untuk mengurangi peredaran
narkotika dan penipuan dari lapas yang sudah kita upayakan untuk cegah justru terjadi di lapas Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan sudah banyak itu kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan di sana. Nanti pasti akan bisa kita nikmati, pegawai-pegawai di sana akan menikmati. Jadi tolong jaga betul, dan kalau memang sudah lama di Nusa Kambangan tolong Pak Dirjen Pas pindahkan, jangan lebih dari 2 tahun lah yang di Nusa Kambangan. Tolong dievaluasi dari Pak Ses Dirjen Pas, nanti diinventarisir itu pegawai-pegawai yang ada di sana, jangan terlalu lama di satu tempat. Oleh karena itu saya minta Kakanwil, para Kakanwil yang sudah diberikan kewenangan untuk mutasikan eselon 5 ke bawah, yang sudah lewat dari 2 tahun tolong diputar di lingkungannya. Jangan sampai para petugas lebih lama, lebih ditakuti daripada KUPT yang ada di sana. Ketahanan pangan dalam pemberdayaan WBP dan pemanfaatan lahan idle. Ke depan agar upaya ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi pemenuhan pangan, tetapi juga menjadi media pembinaan yang produktif dan berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat saat warga binaan telah selesai menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat. Optimalisasi pemasaran produk karya warga binaan pemasyarakatan. Saya minta jajaran di imigrasi ini membantu ya. Di kantor-kantor pelayanan imigrasi tolong disiapkan satu space untuk display lah produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman yang ada di pemasyarakatan. Syukur-syukur di launch bandara nanti juga disiapkan tempat untuk memajangkan produk-produk warga binaan pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia. Saya minta Pak Dirjen Pas